Untuk mengawali pembicaraan pada siang hari ini, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua dapat bertatap muka di makomnya Gengerang dengan keadaan sehat jasmani rohani, dan terlebih kita semua masih diberi hidayah oleh Allah, yaitu iman Islam, dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW. Beliaulah yang kita tunggu-tunggu syafaatul temannya di yaumil kiamah. Di qalina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang di makomnya Gengerang semua siswa dari PGRI 2 Kayen. Semoga kedatangan Anda benar-benar membawa berkah. Amin. Dan juga membawa manfaat di dunia atau akhirah. Amin Allahumma amin. Menindaklanjuti dari apa yang para siswa-siswi SMA PGRI 2 Kayen, yaitu tadi ingin menggali sejarah mengenai mbahnya Gengerang yang berdomisili di Dukuhngerang di Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Untuk itu sebelumnya saya juga ingin menyampaikan mohon maaf dengan mbahnya Gengerang jikalau nanti dalam saya menceritakan biografinya atau kisahnya ini ada ketimpangan atau kealpaan yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk itu saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, dan juga semoga juga memberi maaf pada para siswa atau siswi SMA 2 PGRI Kayen. Untuk mengawali kisahnya mbaknya Gengerang, bahwasanya beliau adalah pendatang, yang mana beliau datang di arena sini itu adalah masih merupakan hutan belantara. Kemudian beliau menebang hutan tersebut untuk menjadi suatu pemukiman, dan beliau karena orang yang berilmu sangat tinggi, walaupun dalam keadaan wanita, sehingga berani dengan tantangan yang dihadapi, karena namanya menebang hutan bukan hanya memerlukan golok, tapi juga harus memerlukan ilmu yang sangat tinggi, apalagi hutan-hutan zaman dulu adalah banyak makhluk-makhluk yang akan menyelakainya. Dan beliau juga menebang dengan secara hasil pemikirannya sendiri, artinya dengan ide-idenya sendiri, sampai beliau membakar kemben. Tahu kemben? Napa niku? Kemben itu kados jarik niku sing tinggi mriki niku. Niku dipun dibakar. Maksud beliau ya, jadi mana tanah atau hutan yang kejatuhan langes itu belum jadi abu. Kalau di diremet itu jadi debu. Tapi itu masih gumpalan tapi sudah sisa dari api. Juga
kalau sampean membakar kertas kadang-kadang ada itu yang bisa melayang-layang itu. Nah itu. Nah itu namanya langes. Jadi di mana hutan-hutan yang kejatuhan langes hasil bakaran kembennya Mbahnya Ageng Ngerang itu akan menjadi tanah beliau atau tanahnya Mbahnya Ageng Ngerang. Ada yang kejatuhan tuh sampai di Blora atau di Cepu sana beberapa hektar gitu, dan ada di Tayu juga. Nah, kok bisa dikatakan kalau itu miliknya Ageng Ngerang? Karena jikalau tanah itu dikelola oleh orang di situ sendiri, itu gak akan mampu. Orangnya sering sakit-sakitan, bahkan cepat meninggal. Ya, di Tayu juga ada. Jadi yang saya ketahui di Cepu dan Tayu. Tapi kalau tanah tersebut dikelola oleh orang Ngerang sendiri, malah menjadi sahabat ya orang itu kaya. Nah, itu subur dan sehat orangnya, dan selalu memaneni setiap ditanami tanaman. Nah, dengan cara itu beliau berhasil menjadikan pemukiman di sini, yaitu diberi nama Ngerang. Artinya atau kepanjangan dari yang ngerti itu jarang-jarang. Jadi ngerti arang-arang. Ya baik dari identitas beliau Mbahnya Ngerang itu memang yang tahu sangat langka. Kemudian beliau mensiarkan agama di Ngerang sini, yaitu agama Islam yang dibawa, ya, terbukti di sebelah barat laut ya. Kono barat laut. Kono barat daya. Nggih. Utara timur laut, timur laut. Timur laut. Laut dan lor. Karena di sana terdapat bangunan dulu katanya adalah masjid, yang sekarang jikalau ingin sampai gali ada masih bata merah. Terus juga pernah ditemukan, belum lama ditemukan kubah masjid. Maka dari itu dengan adanya bata dan adanya kubah, memang benar itu adalah tempat atau masjid atau tempat beribadah. Tempun di niku mau Pak. Di sana tadi ada bangunan, jikalau sampai tadi di depan masjid kok melihat ke timur, insya Allah kelihatan. Nggih. Ke tenggara, enggak timur pas, tenggara itu ada bangunan seperti ini, bentuknya segi 8 gitu. Dan itu untuk sekarang diabadikan untuk tempat bersedekah bumi, sedekah bumi, sedekah bumi gitu. Terus juga ada tempat juga yang sekarang dinamakan pondok atau sekarang sudah menjadi milik orang di Indonesia. Pondok itu juga pernah mungkin entah itu untuk bertapa atau hanya sekedar semedi atau meditasi, itu ada sebidang tanah yang melingkar seperti ini. Kemudian tanah ini panjang lebarnya 1 meteran, nggak sampai ditumbuhi rumput itu. Tapi sekarang karena sudah dikelola oleh orang desa atau menjadi milik orang kampung, tanah tersebut ya rata, nggak ada rumputnya. Kalau dulu sangat kelihatan jelas, nggak akan tumbuh rumput-rumput. Nah itu katanya adalah pernah untuk semedi atau bertapa Mbahnya Ngerang. Ya, dengan demikian beliau memang adalah merupakan pejuang agama Islam yang sangat tangguh, sehingga beliau juga punya beberapa murid juga, yang mana muridnya ada yang bernama Maruto ya, ya Naruto. Naruto itu angin. Boleh Naruto itu film kanak-kanak itu. Apa itu? Sering lihat ya?
Oh, ya. Nah, itu masih ada di sini, sering kali muncul murid tersebut, sehingga sering juga sampai bisa dikatakan angin beliung itu juga. Kadang-kadang bagi orang-orang yang bermasalah dengan sini bisa juga rumahnya dihancur leburkan oleh angin itu. Dan itu kepercayaannya tapi ini apa Pak? Yang biasanya dipercaya. Maksudnya apa? Yang Bidalo. Nggih. Wah, nggak hanya satu jurusan. Ya, nggak hanya satu jurusan. Di sini beliau baik orang yang pengusaha atau yang ingin pangkat, ini wasilah, banyak yang berwasilah di sini. Malah sampai-sampai proyektor yang tukang bangun gitu. Nah, itu juga sering kesini malah minta supaya nggak hujan. Nggak hujan. Jadi nggak satu jurusan. Jadi semua yang diresahkan oleh orang tersebut kesini, insya Allah direstui oleh banyak orang. Lah, beliau meninggal di sini, kemudian dengan berjalan waktu sampai kuburnya itu menjadi padang ilalang dan sampai padang ilalang tersebut setiap dibakar oleh yang namanya Mbah Goa itu enggak terbakar, sehingga Mbah Goa ditemui oleh orang perempuan dan bilang, jikalau kamu ingin membakar tempat ini, tolong kasih nisian. Nisan apa itu? Nisan. Nisan. Nah, itu akhirnya diberi sungguh, barulah tempat ini bisa dibakar, dan beliau berkata, saya adalah Nyai Ageng Orang. Dengan berjalan waktu, beliau minta setiap tahun disuruh untuk berdoa atau kirim doa di sini atau berdoa di sini setiap tahun, tepatnya 1 suro dengan arti atau dengan kata lain haul. Nah, itu 1 suro, sehingga waktu itulah bermunculan beberapa barang-barang yang ada barokahnya, yaitu diantara adalah karak, itu seperti yang saya jemur sana itu. Sing pundi niku Pak? Niko. Ora ketok sampean. Ketutupan patok. Nggih. Karak niku. Nggih, karak. Terus napa meneh? Nah, itu adalah bisa untuk jikalau ada angin besar atau angin beliung tadi, jikalau Mbak punya karak di sini, cukup ambil dikit dilempar ke genteng, insya Allah angin akan balik arah. Lah niku kaitannya kali genteng niku mau? Kaitannya dengan air dulu. Kalau genteng nanti adalah untuk supaya nggak hujan. Kalau genteng. Jadi soalnya Mbak punya bapak yang pemborong bangunan, sehingga ingin nggak hujan 2 bulan. Dan waktu itu ada juga bersamaan musim hujan, insya Allah kalau pinjam genteng semacam itu, insya Allah terjadi nggak hujan 2 bulan gitu. Jadi kalau karak hanya untuk nggak hanya, jadi kalau angin itu adalah ditaburin dengan karak gitu. Nah, karak nggak hanya untuk singkir angin atau tolak angin, nggak hanya itu. Sampai kemarin ada yang digunakan orang Mojomulyo sini, itu punya penyakit yang mana diponis oleh dokter supaya operasi, dia terus makan karak, akhirnya tidak jadi operasi dan sembuh. Jadi tadi Mbak Chan tanya ini apa yang dipinta di sini, ini itu tinggal dari isi hati, mau apa insya Allah dituruti oleh Allah dan diberi restu oleh Nyai Ageng Ngerang itu perjalanannya. Dan sampai sekarang pun karak banyak yang
mencari dan mencari, sehingga jika ada rombongan-rombongan dari luar kota atau luar provinsi atau luar Jawa, karena banyak orang sudah terkenal, ada yang dari Sulawesi, Sumatera, Singapura, ya, NTB, NTT, ya, NTT juga ada kemarin musafir malah sepasang kekasih atau pengantin baru itu menjadi musafir di sini 10 hari. Nah, dengan adanya musafir dan dengan adanya berkah tersebut, karena ada berkah sehingga banyaklah yang ingin mencari dan ingin juga memiliki, yaitu tadi karak yang paling besar. Kemudian karena itu juga gratis, enggak sampai dipungut biaya, ya, ke repes pun berarti enggak dipungut biaya, sehingga banyak yang ingin memilikinya. Kemudian bergulir dengan waktu, sampai ada berkah yang ada di sapu tangan atau kacu macam ini. Nah, ini juga pernah dibawa oleh orang ke Hong Kong, dan apartemennya kobong dan kamarnya orang lah itu enggak terbakar, karena ini tertinggal di kamar, dan hanya satu kamar, yaitu kamarnya orang Mbak itu tadi yang tidak terbakar. Ya, mungkin karena berkahnya apa mori atau kain ini, sehingga kamar itu tidak terbakar. Ya hanya satu kamar yang tidak terbakar, padahal apartemen itu besar sekali. Sampai yang punya apartemen heran, ada apa? Dicari-cari, ada tas yang bergelantungan di situ, dan isi tas itu hanya ini. Dan juga ada lagi kembang, dan ada lagi genteng tadi. Ya. Nah, dengan itulah merupakan Mbahnya Gengerang ada alamat dari beliau terangkatnya jadi walinya Allah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa karak aja bisa menanggulangi angin yang sebesar itu, padahal hanya beberapa bunder aja. Coba kalau kamu punya karak satu sak, nanti dilempar ke genteng, kira-kira ya bisa menanggulangi angin, apakah malah nanti itu jatuhin kamu, malah jadi masuk angin sendiri. Itu berarti berkah dan berkah, sehingga banyaklah tamu, dan di samping itu ya, ada dari sisi yang lain yang menunjukkan bahwasanya Mbahnya Gengerang adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari silsilah atau orang tua beliau. Beliau adalah punya ayah anda yang bernama Lembu Peteng. Ya, Lembu Peteng itu adalah Prabu Raden siapa? Bondan Kejawan. Ya. Dan Bondan Kejawan itu punya ayahanda, yaitu Prabu Brawijaya V Kertajaya atau Kertabumi. Ayo gimana guys? Kertawijaya atau Kertabumi. Ya. Dilihat dari situ Mbahnya Gengerang punya garis-garis darah biru atau nengkrat. Jadi punya garis kebangsawanan, dari bangsawan. Jadi beliau bedanya orang kalau punya darah bangsawan dengan tidak itu sangat jauh. Biasanya orang yang berdarah bangsawan atau nengkrat itu doanya juga manjur, ya, sangat manjur, sangat mandi, itu bangsawan. Itu kalau dilihat dari situ sudah kelihatan beliau adalah orang-orang bangsawan atau orang-orang berdarah biru. Kemudian kalau dilihat dari sang ibu, beliau punya ibu Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih punya ibu Dewi Nawangwulan, karena ini adalah bidadari ya, dia Dewi Nawangwulan, dan Dewi Nawangwulan ini diperistri oleh Ki Ageng Tarub.
Dan Kiai Ageng Tarub itu adalah putra dari beliau Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi siapa? Beliau adalah putra dari Syekh Jumadil Zain. Dan beliau juga punya abah yang bernama Syekh Muhammad Kon. Ke atas sampai beliau Nabi, Mbahnya Gerang ini jatuh urutan yang ke-23. Jadi beliau Nabi ke bawah sampai Mbahnya Gerang ini urutan yang ke-23, jadi masih sangat dekat. Nah, dengan itu jikalau Mbahnya Gerang kok dikatakan waliullah atau kekasih Allah, itu sangat pas sekali, sangat tepat sekali, dan terbukti itu tadi barang-barang yang ada di sini ada barokahnya, sampai airnya pun di sini juga ada berkah, sampai orang-orang yang jikalau ingin jodoh, ingin dapat cepat bertemu jodohnya, bisa mandi di sumurnya Mbahnya Gerang. Itu adalah sebagai barang bukti alamat beliau, bahwasanya beliau punya predikat atau pangkat wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau wafat di sini, dan sekarang inilah merupakan makomnya Mbahnya Gerang, yaitu dengan beberapa pengunjung atau peziarah di daerah sini banyak sekali yang berdatangan, dan sekarang tidak mengenal waktu, baik hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malah sangat-sangat luar biasa, sampai satu rombongan membawa odong-odong atau sepur-sepuran itu 11 odong-odong. Nah, peninggalan niku napa, Pak? Peninggalan berupa apa? Pusaka. Ada yang sudah disimpan oleh pengurus, yang mana karena tidak mampu dibawa orang yang menemukannya, sekarang ada di sebelah barat sana di dalam almari berupa pusaka Nagaleong. Napa niku? Lagi pusaka. Gaman. Pusaka. Ya, pusaka. Nanti kalau mau tahu atau mau lihat, boleh dilihat dan boleh juga diambil gambarnya. Nah, itu adalah peninggalan dari beliau Mbahnya Gerang. Sebenarnya pusakanya banyak sekali, tapi yang muncul baru itu yang disimpan oleh pengurus. Kalau dimiliki oleh orang-orang banyak sekali, ya. Itu adalah sedikit dari cerita beliau Mbahnya Gerang. Jadi namanya juga Mbahnya Gerang, jadi tidak mau Mbahnya Gerang dibuka secara keseluruhan mengenai biografinya. Dan niku harapannya buat generasi muda, Pak. Buat generasi muda harapannya, karena beliau Mbahnya Gerang sebagai sosok wanita aja punya predikat menjadi waliullah. Barang tentu anak-anak sini supaya giat untuk belajar, ya, supaya menjadi orang-orang yang berguna, minimal berguna untuk keluarga, ya, atau untuk masyarakat, dan berguna nusa bangsa agama. Harapannya buat pemerintah Juga ada, ya, jadi karena wanita adalah sebagai bukan hanya sebagai pelengkap di dapur, tapi beliau adalah pejuang. Jadi pemerintahan juga memerlukan pejuang atau pemimpin, ya, walaupun perjuangan seperti pimpinan, ya, artinya bisa memimpin, bisa memberi arahan kepada atau mengarahkan orang-orang pengikut-pengikutnya ke jalan yang benar, ke tabiat yang benar, ke perilaku yang benar. Saya kira pemerintah pun juga ikut jejak-jejak para wali untuk memimpin dengan benar,
sehingga rakyat juga diarahkan ke kebenaran sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun gemah ripah loh sinawe, pimpinan yang adil bijak. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Jikalau dalam tadi saya menyampaikan ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan atau memang kurang lancar dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kunjungannya, dan saya juga berdoa semoga mbak-mbak atau adik-adik dalam menuntut ilmu tadi juga sudah saya sampaikan, tuntutlah ilmu sehingga menjadi seperti Mbak Nyai Ageng. Dan semoga adik-adik juga bisa mengambil hikmah dari tadi yang saya ceritakan sehingga sangat semangat sing-singkan lengan baju kalau mau maju. Artinya sing-singkan belajarlah yang giat, jangan tergoda dengan yang lain sehingga baru kalau tercapai baru kita yang lain gitu. Dan sekali lagi mohon maaf jikalau dalam saya menerima dari mbak atau mas atau adik ada sedikit raut wajah yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf, beribu maaf, dan kurang baik jikalau saya panjang lebarkan dalam saya bicara, dan saya coba ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.